Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan saya, pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ketahanan nasional, ya. Apa pengertian dari ketahanan nasional? Ini dijelaskan secara etimologi dan terminologi. Kalau bahasa kita yaitu pengertian secara bahasa dan istilah gitu ya. Secara etimologi ini adalah ketahanan ini mempunyai arti perihal tahan atau kuat, kekuatan, hati fisik, daya tahan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut terminologi ini dijelaskan bahwa ketahanan nasional itu adalah kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, ya. Jadi sekali lagi sebagai penguat dari pengertian ini yang namanya kita ketahanan nasional itu berbeda dengan pertahanan, ya. Ya, oke. Apa bedanya ketahanan dan pertahanan? Ada ketahanan nasional dan pertahanan nasional. Jadi kalau pertahanan nasional itu kaitannya dengan keamanan negara, sebagai subjeknya adalah tentara, TNI maupun Polri, ya. Terus sebagai objeknya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau ketahanan itu adalah yang kaitannya dengan hajat hidup orang banyak, yaitu kaitannya dengan makan, ya, dengan ketahanan pangan, gitu ya. Jadi mahasiswa bisa menjelaskan tentang apa pengertian dari ketahanan nasional dan pertahanan nasional, ya. Oke. Terus berikutnya para mahasiswa yang berbahagia, di sini kata kunci pengertian ketahanan nasional itu adalah ketangguhan, ada lagi identitas, ancaman, keuletan, integritas, hambatan, dan gangguan. Ini kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat, menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Ini ketangguhan, ya. Orang itu harus tangguh. Seperti tentara itu harus tangguh karena dikasih pelajaran atau pendidikan yang kaitannya dengan kuat untuk menderita, ya. Jadi dia bisa bertahan hidup walaupun dalam suatu kesulitan. Saya contohkan begini. Tentara itu kalau belajar, kalau sedang melakukan diklat, pendidikan dan latihan, katakanlah Anda sebagai mahasiswa tertarik dengan dunia militer, Anda nanti lulus, ya, diterima itu akan mengalami suatu pendidikan, ya, 6 bulan, ya, secapa sekolah calon perwira, ya. Setelah itu ada wajib militer, spawamil gitu, ya, wajib militer. Jadi 6 bulan itu Anda akan dididik. Terus nanti 6 bulan lagi Anda akan dimasukkan dalam kesatuan. Kalau itu angkatan darat itu ada kavaleri, ada infanteri, ya kan, ada artileri, ya. Kavaleri, ada infanteri dan artileri. Nah, ini Anda kalau waktu ikut Dikdasar itu ada materi yang disebut survival, ya. Jadi siswa tentara itu dimasukkan di dalam hutan, di situ kanan kiri pokoknya semua pos dijaga oleh pelatih. Kalau sampai dia ketahuan keluar langsung dibantai suruh push up, suruh squat jump, ya, dihukum pokoknya. Makanya harus hidup di tengah hutan, ya. Enggak ada orang menjual makanan di dalam, enggak boleh. Nah, silakan mau hidup di hutan sehari semalam. Anda ibarat tentara yang
dikejar, didesak oleh musuh sehingga Anda di hutan, nggak ada makanan, nggak ada suplai makanan, Anda bisa hidup atau tidak? Itu namanya latihan ketangguhan, ya, gitu ya. Lah, bagaimana bangsa Indonesia itu mempunyai seperti ini, gitu ya. Terus yang selanjutnya identitas, ya. Negara dilihat dari pengertian sebagai suatu organisme masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk dan sejarah pemerintah dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya. Nah, identitasnya ini adalah negara, ya, masyarakat dalam hidup dalam suatu negara. Seperti contohnya, yaitu jamaah haji Indonesia ya sudah sampai di sana identitasnya apa? Pakai peci, ya, peci hitam, ya. Itu ya lancipnya di depan di belakang itu. Orang lain nggak ada, hanya Indonesia. Itu namanya identitas negara, gitu ya. Identitas warga negara, identitas bangsa. Terus ancaman, apa yang dimaksud di sini adalah bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dalam usaha ini dilakukan secara konseptual kriminalitas dan politis. Nah, ancaman itu bermacam-macam. Ada yang merubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara, katakanlah negara liberal atau negara apa gitu ya. Nah, ini harus diperkuat secara konstitusi maupun wawasan kebangsaan Indonesia, gitu ya. Terus ada keuletan, ya. Ulet itu adalah tidak menyerah dengan keadaan, integritas, mempunyai integritas yang tinggi. Kepercayaan dan kejujuran yang tinggi, hambatan dan gangguan selalu bisa diubahnya. Oke, berdirinya Lembaga Pertahanan Nasional Indonesia. Nah, tadi saya mengatakan antara pertahanan dan ketahanan itu sebenarnya ada perbedaan, tetapi oleh Kementerian Pertahanan itu oleh Menteri Pertahanan yang kemarin itu juga menggarap sisi pertahanan dan ketahanan. Makanya ada lumbung pangan negara, gitu ya. Gitu. Terus berikutnya para mahasiswa yang berbahagia, ada kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Ada kedudukan, ada fungsi, gitu ya. Berikutnya para mahasiswa di sini asas ketahanan nasional bisa Anda pelajari. Dan sifat ketahanan nasional di Indonesia itu ada mandiri dan dinamis. Mandiri itu adalah percaya terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri, ya. Jadi kata kuncinya adalah mempunyai suatu kepercayaan sendiri, kemampuan. Jadi, walaupun toh kita itu punya kekurangan, tapi kemampuan dan kekuatan itu ada. Nah, itu masih dipercaya. Dinamis artinya tidaklah mandek tetap, tapi selalu ada inovasi. Ia dapat meningkatkan atau menurunkan tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, ya. Bersifat yaitu dinamis. Dan berikutnya lagi yaitu wibawa, yaitu mempunyai suatu jiwa wibawa yang tinggi dan konsultasi dan kerjasama. Ini adalah konsep ketahanan nasional. Indonesia tidak mengutamakan sikap kontrovertif, ya, dan lain sebagainya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, jadi kata kunci dari ketahanan nasional ini adalah yang kaitannya dengan ketangguhan untuk mengelola potensi bangsa dan wilayah negara kesatuan Indonesia ini, ya. Untuk membedakan ketahanan nasional dan pertahanan nasional itu Anda harus mengerti kalau ketahanan nasional itu adalah kaitannya dengan pangan, tapi kalau pertahanan itu kaitannya dengan yaitu pertahanan yang dilakukan oleh tentara maupun polisi, gitu ya. Oke, saya kira cukup. Tapi dalam hal ini Kementerian Pertahanan Nasional kemarin menggarap dua sisi antara pertahanan dengan ketahanan. Jadi walaupun ada perbedaan, tapi dalam praktek kemarin dilakukan oleh Menteri Pertahanan, yaitu mengelola tentang masalah ketahanan nasional, masalah pangan nasional, gitu.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.